Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, terutama warga Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, kembali lagi di podcast Room Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, tentunya inovatif, informatif, dan inspiratif. Baik, pemirsa, pada hari ini kita akan mengundang atau menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan juga tidak asing lagi di kalangan Kementerian Agama, karena pada hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting yang menjadi prioritas dari Kementerian Agama, yaitu tentang revitalisasi KUA. Nah, seperti apa? Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini, dan tentunya sudah familiar sekali, yaitu Bapak Kepala Bidang Urais dan Binsar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak DRS Haji Muhammad Amin Mahfud MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indun. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Sehat walafiat zahiran wa batinan. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bisa menjalankan tugas seperti biasanya. Amin, Bapak, amin, ya. Amin. Ya, kita sangat senang sekali dan sangat kangen sekali, sudah lama sekali tidak bertemu Bapak ya. Nah, juga sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita, juga alhamdulillah pada hari ini juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Pak Syekh juga hadir mendampingi Bapak Kabid pada kesempatan hari ini. Selamat siang Pak Syekh. Iya, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Indun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, karena mungkin kangennya teman-teman dan juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dengan Bapak Kabid ini ya, akan kehadirannya di sini. Maka sebelum kita ngobrol tentang revitalisasi KUA ini, untuk menyapa terlebih dahulu dan memberi sambutan terlebih dahulu, mungkin Pak Syekh untuk Bapak Kabid. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Bina Syariah yang saya hormati, Bapak DRS Haji Muhammad Mahfud MPD. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, dan para pemirsa yang saya hormati. Pada saat ini kita mendapatkan satu kehormatan bahwa beliau hadir di tengah-tengah kita. Tentu kita berharap doa beliau, kita berharap ilmu-ilmu beliau bisa disampaikan kepada kita semuanya, agar kita semua jajaran Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo bisa melaksanakan tugas-tugas menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan-arahan dan kebijakan dari provinsi seperti itu. Karenanya saya atas nama pimpinan di Kemenak Kabupaten Ponorogo, kami ucapkan sugeng rawu selamat datang di Kabupaten Ponorogo, sebuah kota santri dan kota budaya barangkali ya, yang tentu dengan kekhasan. Mudah-mudahan kemanfaatan yang akan diberikan kepada kita semuanya, ilmu, informasi untuk peningkatan khususnya terkait dengan pelayanan KUA kecamatan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Sekali lagi sugeng rawuh, matur nuwun, terima kasih. Kami mohon bimbingan dan ilmunya. Demikian Pak Indra, monggo dilanjut. Iya Pak Syekh, memang Pak Syekh ini selalu eksis dalam segala kegiatan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini sesibuk apapun beliau itu ada. Alhamdulillah bisa mendampingi Pak Kabid juga pada hari ini, dan dua sosok ini menjadi sebuah figur bagi Kementerian Agama baik di wilayah Ponorogo maupun di Jawa Timur terutama ya. Ini mempunyai integritas yang sangat tinggi. Maka pada saat ini pembahasan kita tentang revitalisasi KUA itu menjadi sebuah yang sangat penting untuk diketahui warga Kemenak terutama dan kepada masyarakat secara umumnya, karena menyangkut pelayanan terhadap masyarakat, ngaten ya. Untuk itu langsung saja pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kabid, Bapak Amin ya. Sebelum tentang revitalisasi KUA ini, kita pengen tahu ini Bapak,
karena panjenengan sebagai kepala bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah ini, biar masyarakat dan juga warga Kemenak ini tahu tupoksinya ini di bidang urai dan binsar ini seperti apa. Monggo. Terima kasih Mbak Indun. Alhamdulillah kami di bidang urusan agama Islam, bukan bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah, berdasarkan PMA 19 tahun 2019, bidang urusan agama Islam saja. Oh, malah tidak ada pembinaan syariahnya ya Pak ya? Berdasarkan PMA 19 tahun 2019 tadi, apa struktur organisasi Kementerian Agama kalau di Kanwil itu diantaranya adalah bidang urusan agama Islam. Karena syariah ini sudah ada yang bagian syariahnya harus ada. Ya, jadi bidang urusan agama Islam ini terutama ini membawai terkait dengan kepenghuluan, kemasjidan, termasuk paham keagamaan dan ini sistem informasi terkait dengan keuraisan. Itu merupakan tupoksi yang ada di bidang urusan agama Islam. Nah, untuk revitalisasi khususnya ini adalah merupakan salah satu dari 7 program prioritas Kementerian Agama. Tentu kalau di dalam ranah Provinsi Jawa Timur, kan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, revitalisasi KUA ini merupakan bagian yang sangat-sangat penting di dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu. Oh iya, kok apa itu kenapa nih Pak? Revitalisasi itu. Jadi kenapa kok direvitalisasi? Selama ini mindset masyarakat ketika bicara masalah KUA kan hanya berpikir bahwa KUA itu tempat untuk menikah, tempat secara administratif gitu. Untuk mencatatkan pernikahannya. Nah, sekarang ini di eranya Gus Menteri Gus Yakut Khalil Qaumas ini, beliau menginginkan jadi kantor urusan agama itu bukan hanya urusan menikah aja, sehingga kalau dulu dipelesetkan orang bahwa KUA itu adalah kantor urusan asmara. Nah, tapi sekarang tidak seperti itu. Karena apa? Karena Pak Menteri berpikir bahwa KUA ini adalah struktur organisasi Kementerian Agama yang paling terdepan, yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu KUA harus melakukan transformasi, layanan terutama. Jadi KUA ini sekarang menjadi KUA Pusaka, pusat layanan keagamaan. Karena apa? Karena di situ, di sebuah kecamatan yang tinggal kan bukan hanya umat Islam, tapi umat-umat yang lain itu juga perlu pelayanan dari kita sebagai ASN di Kementerian Agama. Makanya harus direvitalisasi. Jadi revitalisasi fungsi dari KUA ini direvitalisasi. Tidak hanya ngurusi pernikahan saja, tapi mengurusi semuanya, termasuk peningkatan kesejahteraan umat, peningkatan ekonomi umat itu ada di situ. Pemberdayaan masjid ada di situ. Terkait dengan zakat, terkait wakaf juga ada di kantor urusan agama. Makanya Gus Menteri punya angan-angan bahwa KUA ini menjadi etalasenya Kementerian Lapak ya Pak ya. Lapaknya Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Jadi baik buruknya Kementerian Agama itu tergantung di KUA sebetulnya. Kalau layanannya KUA ini bagus, maka otomatis nanti kepuasan masyarakat, jadi kepuasan masyarakat itu akan naik terhadap layanan di Kementerian Agama. Nah, baik Pak Kabid. Nah, menarik sekali ini revitalisasi KUA dengan pelayanan-pelayanan yang lebih
dari sekedar administratifnya. Nah, tentunya munculnya revitalisasi ini pasti ada dasar yang melatar belakanginya. Kenapa muncul revitalisasi ini? Nah, apa dasar yang melatar belakangi kebijakan program revitalisasi KUA ini, Bapak? Jadi revitalisasi itu sasarannya yang melatar belakangi, kita tahu bahwa pertama kantor urusan agama ini adalah sebuah institusi organisasi dari kementerian yang paling bawah, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh sebab itu Gus Menteri menginginkan agar ini dimulai dari kantor urusan agama ini untuk menjadikan Kementerian Agama agar trust ke masyarakat ini melihat bahwa Kementerian Agama itu sekarang berbeda dengan dulu, sehingga ini tidak hanya didukung dengan retorika belaka, tapi Pak Menteri juga sudah mengeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 758 tahun 2021. Jadi ini dukung luar biasa, di samping regulasi juga anggaran. Makanya yang direvitalisasi itu di samping banyak sebenarnya, tidak hanya SDM-nya, sumber daya manusianya, tapi yang direvitalisasi itu adalah termasuk sarana dan prasarana. Itu akan dilengkapi. Kebetulan di Jawa Timur kemarin yang mendapatkan pilot project untuk revitalisasi itu ada 6 KUA. Tapi sekarang ada tambahan lagi, ada dua lagi. Yang awalnya 5 sekarang 7. Tambah Pasuruan 2. Yang pertama kemarin yang di launching bersama-sama dengan 6 KUA seluruh Indonesia itu termasuk KUA Sidoarjo, KUA di kota Sidoarjo. Ini di samping sarana prasarana, kemudian SDM-nya, dan SDM-nya ini betul-betul dibekali dengan keilmuan yang luar biasa di BIMTEK di Jakarta. BIMTEK-nya di Jakarta. Alhamdulillah saya lihat perkembangan juga sudah bagus. Saya memimpikan di Jawa Timur ini nanti seluruh KUA ya seperti KUA Sidoarjo itu lah. Kalau tidak bisa sama ya mendekati. Makanya saya di ranah Jawa Timur saya sudah berbicara dengan perencana, termasuk perencana pusat. Saya sudah ngomong bahwa KUA di Jawa Timur itu ada 664, yang sebetulnya 665 kecamatan, tapi ada satu kecamatan yang sampai saat ini belum ada kantornya di Mojokerto itu. Di Mojokerto masih belum ada kantornya, sehingga saat ini yang existing itu ada 664. Dari 664 itu yang sudah tersentuh dengan pembangunan SBSN mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 itu ada 104 dari 664. Ya, alhamdulillah di tahun 2020 kemarin kita mendapatkan alokasi untuk rehab. Ada 83. Ada 83 KUA, termasuk yang di mana? Di Ponorogo ya. Kan juga dapat 2 kalau nggak salah. Ya, mendapat anggaran rehab. Nah, karena apa? Karena sarana prasarana ini sangat penting. Dan kondisi KUA yang ada di Jawa Timur itu rata-rata dibangun pada tahun 80-an. Tahun 80-an, artinya ini sudah berapa tahun? Sekarang sudah tahun 2021. Berarti sudah 40-an tahun, Pak ya. Jadi kondisinya juga sudah sangat memprihatinkan. Nah, ke depan dengan adanya revitalisasi dan sudah didukung oleh regulasi ini, artinya ini ada konsekuensi bagaimana supaya sarana prasarana ini juga akan direvitalisasi. Percuma kalau kita hanya bicara revitalisasi tetapi tempat untuk bekerjanya aja tidak karu-karuan. Ini kan
kontradiktif nanti. Penampilan harus menarik dulu ya Pak. Iya, termasuk makanya saya punya program nanti tahun 2022 seluruh KUA itu harus ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, meskipun dalam kondisi yang sangat sederhana dulu. Seperti apa yang saya lakukan ketika saya menjadi pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kemarin punya gagasan, punya ide, punya program bahwa Jawa Timur 2019 harus sudah ada PTSP. Dan alhamdulillah seluruh Jawa Timur, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sudah realisasi 100% di tahun 2019. Itu Ponorogo juga sudah, iya, Pak Syekh. Malah kalau Ponorogo saya yang meresmikan waktu itu. Iya. Dan saya lihat sekarang perkembangannya juga luar biasa. Ada sentuhan-sentuhan ini. Itu dari awal yang sederhana. Karena mengingat anggaran. Mengingat anggaran yang sangat terbatas. Alhamdulillah sekarang saya lihat perkembangannya saya setiap datang ke sini saya melihat posisi berubah ini. Gitu. Apa yang banyak perubahan Pak Syekh ini. Nah, makanya itu yang memang yang kita harapkan ya. Dan KUA pun harus begitu. Harus melakukan transformasi, terutama transformasi layanan. Dan alhamdulillah layanan-layanan di kantor urusan agama ini juga sudah menyentuh dan mengarah kepada digitalisasi. Digitalisasi layanan di kantor urusan agama. Makanya yang kita benahi dulu sekarang ini adalah kesan masyarakat ketika mau masuk ke KUA itu harus sudah kesan KUA sekarang sudah berubah. Artinya front office. Nanti yang akan kita benahi dulu. Front office-nya kita buat profil, kita buat front office ini sebaik mungkin, jadi nanti kesan masyarakat itu juga sudah berubah. Ternyata termasuk bagaimana layanan di KUA ini harus betul-betul prima, kredibel dan moderat. Artinya apa? Prima. Jadi tidak kalau dulu kan lambat dan lain sebagainya. Sekarang harus cepat. Kredibel artinya produk yang dihasilkan oleh KUA bisa dipertanggungjawabkan. Moderat artinya tidak membedakan siapa yang akan datang. Siapa yang datang ke situ ya harus dilayani. Apapun latar belakangnya, agamanya, siapapun harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini salah satu arti benar-benar direvitalisasi di sini, Pak. Ya. Nah, terus kemudian kita juga pengen tahu Pak, tentunya dengan revitalisasi ini ada tujuan-tujuan tertentu dari Kementerian Agama, ada tujuan dari pencanangan revitalisasi KUA ini gitu. Ada, kalau berdasarkan PMA 758 tahun 2021 itu bahwa ada 4 tujuan pokok revitalisasi KUA. Di antaranya adalah peningkatan kualitas kehidupan umat beragama. Artinya jadi pengarus utamaan moderasi beragama itu nanti akan lahir di KUA. KUA kan punya para penyuluh. Ada penyuluh fungsional, ada penyuluh non PNS yang masing-masing kecamatan itu ada 8. Nah, ini nanti difungsikan betul bagaimana sumber daya yang ada di kantor urusan agama ini betul-betul menjadi pengarus utamaan, menjadi leader, menjadi pemimpin terkait dengan moderasi beragama. Yang pertama, yang kedua memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan beragama. Jadi jangan sampai di kantor usaha di sebuah wilayah di kecamatan yang di situ ada KUA nanti ada konflik dan sebagainya. Harus ada deteksi dini penanganan konflik di sebuah kecamatan. Kalau ada embrio konflik yang ada di kecamatan itu, KUA harus tahu duluan. Jangan sampai orang lain yang tahu duluan.
Jangan sampai media yang tahu duluan. KUA, orang KUA yang notabene di situ ada penyuluh, ini harus tahu lebih dahulu. Ya, kadang-kadang kita kan ketinggalan. Orang lain sudah tahu, kita sendiri yang tolak-tolak ketika ditanya oleh orang. Ini jangan sampai terjadi. Makanya ini bagaimana peran KUA dalam mengelola kehidupan beragama. Karena ini KUA tadi sudah bukan hanya untuk pernikahan, tapi pusaka, pusat layanan keagamaan. Kemudian yang ketiga, memperkuat program-program layanan keagamaan. Jadi baik yang sudah existing layanan yang sekarang termasuk dengan KUA, kemasjidan, kemudian keluarga sakinah, wakaf, BP4 dan lain sebagainya, ini sudah existing dan itu harus diperkuat. Kalau kemudian ada layanan-layanan yang lain terkait dengan teman-teman yang saudara-saudara kita yang beragama lain dengan Islam, toh di masing-masing agama itu juga punya penyuluh. Nanti teman-teman itu, teman penyuluh non Islam itu juga nanti bisa berkantor di situ. Jadi di situ. Yang ketiga, kita meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA. Jadi diperkuat kapasitas kelembagaannya, baik sumber daya manusianya maupun organisasinya. Ini dibangun sedemikian rupa sehingga ini betul-betul KUA ini menjadi organisasi yang modern, organisasi yang bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini yang menjadi tujuan pokok dari revitalisasi kantor urusan agama. Iya Pak Kabid. Jadi kalau saya pahami itu dari tujuan revitalisasi itu sendiri, itu salah satunya adalah untuk mewujudkan visi misi dari Kemenak itu sendiri, ya. Betul, iya. Dan visi misinya ada untuk mensejahterakan masyarakat itu secara lahir dan batin. Betul. Jadi bukan hanya lahir saja, akan tapi juga batin juga. Lah tentunya dengan tujuan-tujuan yang sangat luar biasa itu ada tahapan dan strategi untuk mengimplementasikan daripada revitalisasi KUA tersebut. Lah ini apa itu tahapan dan strateginya apa Bapak untuk mengimplementasikan? Bicara dalam konteks Kanwil Jawa Timur. Seperti yang saya sampaikan bahwa Kanwil Jawa Timur ini memiliki 664 kantor urusan agama. Dan ini mustahil kalau kemudian di tahap awal ini kemudian dibangun semua, tidak mungkin karena anggaran kita terbatas. Makanya ada rencana strategis. Ada rencana strategisnya Kementerian Agama tahun 2020 sampai tahun 2024. Jadi ini bertahap. Kebetulan kalau tahun 2021 ini secara nasional seluruh Indonesia itu ada 21 kantor urusan agama yang direvitalisasi. Karena anggaran yang dikucurkan untuk revitalisasi ini sangat besar. Sementara ketersediaan anggaran di Kementerian Agama ini sangat terbatas karena sudah dipatok kan ketika rapat dengan DPR, anggaran Kementerian Agama itu 64 triliun. Nah itu dibagi karena apa? Karena fungsi dari Kementerian Agama itu tidak hanya fungsi keagamaan tapi juga di fungsi pendidikan. Ada fungsi pendidikan, ada fungsi keagamaan. Sementara di fungsi agama ini fungsi agama ini hanya mendapatkan porsi 15% dari sekian dari total anggaran. Yang lainnya ada di fungsi pendidikan. Oleh sebab itu, untuk revitalisasi ini memang dilakukan secara bertahap, terutama terkait dengan sarana dan prasarana. Alhamdulillah Jawa Timur sudah saya sampaikan, awalnya itu 6, kemudian ada tambahan 2, jadi 8. Ada 2021 ini ada 8. Dan nanti tahun berikutnya tahun 2022, 2023 sampai dengan tahun 2024 ini akan ada revitalisasi 1000 KUA, masing-masing 1000 KUA setiap tahun sampai dengan tahun 2024 karena KUA seluruh Indonesia ini kurang lebih 5.000, hampir 6.000 sekian.
hampir 6.000. Makanya tidak boleh, tidak bisa sekaligus karena menurut bertahap gitu Pak. Iya, nah, karena apa? Karena yang direvitalisasi itu bukan hanya sarana dan prasarana, tapi juga SDM-nya. Dan SDM ini membutuhkan anggaran yang banyak terkait dengan meningkatkan kompetensi, kapasitas yang personalnya masing-masing di BIMTEK dan lain sebagainya, termasuk penyuluh. Karena penyuluh-penyuluh itu nanti kan tinggalnya juga di kecamatan-kecamatan. Kebetulan dengan yang seperti di 8 kecamatan di Jawa Timur itu semuanya BIMTEK-nya memang ke Jakarta semua, termasuk penyuluh-penyuluhnya itu di BIMTEK di Jakarta. Makanya ini memerlukan anggaran yang besar sehingga dilakukan secara bertahap dan sudah ada naungan PMA ini. Jadi sudah didukung dengan regulasi yang memadai sehingga ini akan mendapatkan kepastian terkait dengan kucuran anggaran, karena regulasi akan secara otomatis akan disediakan anggaran untuk mendukung revitalisasi KUA, karena ini menjadi mandatori. Jadi revitalisasi ini sudah menjadi mandatori dari Menteri Agama, sudah dinaungi dengan didukung oleh peraturan Menteri Agama. Saya yakin dan Jawa Timur meskipun belum semua bergerak, tetapi alhamdulillah berdasarkan laporan dari teman-teman Kasih Bimas Islam yang ada di kabupaten kota itu sudah mengawali, meskipun dengan sederhana itu. Jadi front office-nya itu dibangun dulu dengan artinya apa, pelayan masyarakat ini sekarang sudah dipusatkan di front office ini. Jadi masyarakat tidak langsung ke para pengambil kebijakan, para administrator yang ada di KUA itu. Bahkan sekarang ini sudah digitalisasi, jadi daftar nikah pun sekarang sudah bisa dari rumah. Oke Pak Kabid, ini tentang revitalisasi ini untuk upaya merealisasikan program untuk mendukung kebijakan revitalisasi KUA ini, mungkin ada kebijakan-kebijakan dari Kementerian Agama khususnya di Jawa Timur. Ya, makanya tadi kan sebetulnya ini kan belum semua, Kementerian Agama pusat dalam hal ini untuk mendukung revitalisasi ini tidak bisa seluruhnya akan tersentuh oleh revitalisasi, terutama terkait dengan sarana dan prasarana. Oleh sebab itu yang pertama dilakukan adalah revitalisasi terhadap layanan, dan layanan ini tidak boleh masing-masing KUA punya layanan yang berbeda. Nanti orang akan bertanya, KUA di Kabupaten Magetan umpama kok sudah bagus, Ponorogo kok belum? Ini akan menjadi pertanyaan. Oleh sebab itu kami berinisiasi untuk Jawa Timur sendiri. Kami akan memulai bahwa kita awali dengan revitalisasi pelayanan KUA yang ada di provinsi seluruh kabupaten kota dan kecamatan di provinsi Jawa Timur harus punya standar yang sama, sehingga tidak menjadi pertanyaan. Jangan ada disparitas layanan antara KUA yang satu dengan KUA yang lain. Makanya saya sampaikan di tahun 2022 saya sudah punya program bahwa seluruh kantor urusan agama itu harus sudah ada front office-nya, meskipun dalam tampilan yang sangat sederhana. Seperti ketika saya punya program bahwa kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota harus sudah punya PTSB. Itu termasuk inovasi dalam revitalisasi. Betul, itu ya Pak. Kita mendahului. Selanjutnya untuk inovasi yang lain yang sudah dilakukan atau rencana yang dilakukan
terkait dengan inovasi dalam revitalisasi KUA ini sendiri di Jawa Timur ini nanti kedepannya ada inovasi apa lagi Bapak selain Sarpras dan juga pelayanan front office ini? Di KUA ini kan ada teman-teman penyuluh, ada teman-teman penyuluh, makanya kami sangat berharap teman-teman penyuluh ini juga punya rencana-rencana strategis bagaimana supaya di kecamatan di mana dia tinggal itu nanti sudah ada seperti ada kampung zakat, kemudian bagaimana pengelolaan wakaf produktif, kemudian bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, itu yang inovasi itu yang harus dilakukan oleh teman-teman. Jadi kolaborasi kepala kantor urusan agama dengan para stafnya, dengan para penyuluhnya, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kecamatan itu harus benar-benar langsung menyentuh masyarakat. Iya. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh KUA ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana kita harus merealisasikan ini harus jelas. Jadi ini mengawali, artinya kita harus mengawali, tidak harus menunggu anggaran yang turun dari pusat, tapi kita harus punya inisiasi. Toh di situ teman-teman bisa bekerja sama dengan lintas sektoral. Teman-teman KUA bisa bekerja sama dengan UPZ, dengan LAS, dengan BAS, dengan LAS, lembaga amil zakat yang ada di masing-masing kecamatan, itu nanti bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya, itu bisa nanti dengan menjalin kerjasama seperti itu, seperti yang kita lakukan ketika di Sidoarjo kemarin juga begitu. Jadi kita kerjasama dengan LAS, lembaga amil zakat yang ada di kecamatan masing-masing, dan itu berjalan, alhamdulillah juga bisa berjalan dengan bagus. Dan sudah banyak teman-teman di kabupaten kota yang lain, di kecamatan-kecamatan itu membuat pilot project terkait dengan kampung zakat. Itu sudah dilakukan. Iya Pak Kabid. Untuk selanjutnya tadi sempat disampaikan pernah dicanangkan program KUA Pusaka Sakinah ya. Iya. Nah ini mungkin dari pemirsa ini banyak yang belum mengetahui konsep daripada KUA Pusaka Sakinah ini seperti apa. Monggo dijelaskan. Ya, jadi Pusaka Sakinah itu merupakan ruang yang nyaman dan aman bagi masyarakat yang berfungsi untuk memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Makanya di situ ada layanan yang namanya berkah, belajar rahasia nikah. Ada yang namanya kompak, konseling, mediasi, pendampingan dan konsultasi. Ada lestari, layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia. Ini saya baru tahu juga ini Pak. Nanti saya kirim ke Pak Asep biar nanti bisa menyampaikan. Jadi ada berkah, ada kompak, ada lestari. Kita tahu bahwa pendidikan yang efektif itu diantaranya adalah berbasis keluarga. Makanya keluarga terutama ibu. Makanya ada hadis al-um madrasatul ula, ya, bahwa ibu itu adalah madrasah yang pertama dan utama. Makanya dibangun dari situ. Jadi ketika ada persoalan-persoalan keluarga, nanti tim di Pusaka Sakinah inilah nanti yang akan memberikan mediasi. Makanya tapi kita di Jawa Timur itu belum bisa semuanya. Pusaka Sakinah itu belum bisa menyentuh di semua kecamatan. Kita hanya masih ngambil pilot project di masing-masing kabupaten itu satu. Tapi kalau di Ponorogo ini belum ada
Pusaka Sakinah. Tapi tidak apa-apa, menginisiasi Pusaka Sakinah ini di masing-masing. Jadi lain KUA Pusaka dengan Pusaka Sakinah. Kalau KUA Pusaka itu adalah pusat layanan keagamaan, tapi Pusaka Sakinah adalah pusat layanan keluarga, pusat layanan keluarga, keluarga Sakinah, pusat layanan keluarga Sakinah. Ini beda, tapi ini kedua-duanya tetap berjalan. Oke, alhamdulillah Bapak, saya kira untuk ngobrol kita tentang revitalisasi KUA sudah cukup, ya. Belum Bapak? Oh gitu. Jadi ya enggak apa-apa, nanti bisa ini biar cair. Siap. Jadi dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang tadi, tentunya kita yang ada di Kabupaten Ponorogo dan kita juga harus siap untuk terus berikhtiar untuk menjemput program-program mandatori dari Kementerian Agama, sehingga kita bisa lebih maksimal lagi, karena semuanya butuh ikhtiar. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak, perubahan itu atau transportasi itu tidak hanya SDM, tapi juga sarana, tapi juga sistem, tata kelola, mindset yang dulu kita kenal KUA sebagai hanya tempat untuk menikah, sekarang fungsinya sudah begitu direvitalisasi. Kemudian juga terkait dengan cara pelayanannya, kalau dulu senang dilayani misalnya, tapi kan sudah tidak boleh mindset itu. Kita semuanya harus menjadi budaya melayani seperti itu. Karena itu mungkin kami di Kementerian Agama Ponorogo, KUA kami insya Allah siap untuk menerima arahan dan program-program warga KUA Pusaka, kemudian juga revitalisasi itu insya Allah kami siap untuk mendapatkan program itu. Ya, terima kasih. Jadi saya yakin, saya tahu Pak Saiful karena lama berkumpul dengan saya, itu lama di Kanwil. Jadi saya tahu Pak Saiful, dan saya kalau diundang ke sini ini saya usahakan datang karena saya ingin melihat progres. Tidak hanya mendengar ceritanya orang, tapi saya bisa tahu langsung progres apa yang berubah dengan Kemenang Kabupaten Ponorogo ini. Dan saya yakin saya tahu Pak Saiful, dan Pak Saiful juga tahu bagaimana saya ketika di Kanwil. Yang tidak benar-benar temu kangen ini tadi. pernah lelah untuk memperbaiki semuanya yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jadi orientasi, ya, kembali lagi. Jadi kita mengharapkan orientasi teman-teman itu dalam bekerja bukan semata-mata orientasi pekerjaannya itu, tapi orientasi pengabdian. Kalau pekerjaan kan mesti ada mengharapkan sesuatu. Saya bekerja ini harus melakukan ini. Tapi kalau pengabdian tidak mau mengharapkan sesuatu, lebih dari itu. Jadi kemanfaatannya, makanya khairun nas anfa'uhum linnasnya ini yang lebih ditonjolkan. Jadi orientasinya itu bukan hanya orientasi yang bersifat profan keduniaan, tapi orientasinya adalah sudah orientasi keakhiratan. Jadi itu yang harapan kami kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Ponorogo. Ya, matur suwun, terima kasih sekali Pak Kabid atas kehadirannya, juga bisa bersama dengan kami memberikan informasi dan juga ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kami. Dan juga terima kasih Bapak Kepala Kantor, Pak saya sudah bisa mendampingi berbincang dengan Pak Kabid pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, dan khususnya warga Kemenak dan seluruh masyarakat
Kabupaten Ponorogo. Itulah tadi bincang kita bersama Bapak Kabid Urais, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, tentang revitalisasi KUA. Jangan lupa untuk menonton video ini dan juga dukung dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share agar manfaat-manfaat daripada yang sudah kita bincangkan pada kesempatan hari ini bisa dirasakan khususnya bagi warga Kemenak dan umumnya untuk seluruh masyarakat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Make change, make history. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.